Pemirsa, hubungan Indonesia dan Turki telah terjalin selama 75 tahun. Namun kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdogan kali ini terasa berbeda. Dari dentuman meriam penyambutan hingga pertukaran cenderamata bernilai simbolis. Pertemuan Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kedekatan yang lebih dari sekedar diplomasi biasa. Di balik gestur hangat dan juga kerjasama strategis yang diteken, dalam pertemuan ini muncul berbagai pertanyaan penting. Bagaimana Indonesia dan juga Turki melihat masa depan kemitraan mereka? Seberapa strategis 13 kesepakatan yang telah ditandatangani, terutama di tengah situasi geopolitik global yang penuh tantangan? Dan apa yang sebenarnya tersirat di balik momen-momen bersejarah ini? Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam perspektif redaksi media tentang makna dan dampak kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia. Bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial menyambut tamu istimewa dari Turki. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik Bongkar terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yakni terkait dengan menyambut tamu istimewa dari Turki. Dan pemirsa, dentuman meriam 6 kali diikuti musik bertema genderang kemenangan, ini mengiringi langkah dari Presiden Prabowo menyambut kedatangan dari Presiden Erdogan, dan pemimpin itu saling bersapa. Dan kalau kita melihat pertemuan mereka itu terasa begitu hangat ketika iringan musik gambang kromong saat Presiden Prabowo memperkenalkan para diplomat. Keakraban Presiden Prabowo begitu terasa ketika secara langsung mengantarkan Presiden Erdogan menuju tempatnya bermalam. Keduanya tampak berada di dalam mobil yang sama selama perjalanan. Dan pemirsa, kalau kita melihat bagaimana pertemuan Presiden Erdogan dengan Presiden Prabowo Subianto ini menandai langkah baru memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara. Kalau kita melihat juga kunjungan dari Presiden Erdogan ke Indonesia ini menghasilkan 13 poin kesepakatan antara Indonesia dan juga Turki, sekaligus juga menandai hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Turki yang telah terjalin selama 75 tahun. Dan kalau kita melihat keduanya antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Turki ini saling memberikan cenderamata. Kalau kita melihat kemarin Presiden Prabowo Subianto ini memberikan cenderamata berupa senapan yang itu merupakan produk dari PT Pindad dan juga sebuah keris yang diberikan untuk Presiden Erdogan. Sementara Presiden Erdogan ini memberikan 1 unit mobil listrik untuk Presiden Prabowo Subianto, di mana keduanya kemarin ketika menerima mobil listrik tersebut, Presiden Prabowo Subianto nampak langsung mengendarai mobil tersebut, menunjukkan bagaimana kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Erdogan ini begitu erat. Ini juga sekaligus menjawab bagaimana isu-isu yang kemarin sempat ada di media sosial, di mana ketika KTT D8 itu nampak isu-isu di media ataupun di internasional yang mengatakan bahwasannya ketika Presiden Prabowo Subianto sedang berpidato, nampak Presiden Erdogan keluar ruangan. Namun semua itu terjawab sudah bagaimana hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Erdogan begitu erat, bukan hanya antara hubungan diplomatik namun juga secara pribadi. Dan kalau kita melihat ini berdasarkan keterangan dari Guru Besar Ekonomi Politik Internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Faris Al-Fadat menilai kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdogan ini membuktikan Indonesia sangat spesial bagi Turki. Ia menyebut hubungan diplomatik antara kedua negara memang sangat erat dan spesial, terlebih Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto menghasilkan 13 kesepakatan kerjasama di berbagai bidang. Dan kalau kita melihat juga visi antara Indonesia dan juga Turki ini sama terkait dengan memperjuangkan dan juga sikap Indonesia dan juga Turki untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan menyambut tamu istimewa dari Turki. Mas Bayu, selamat datang Mas. Selamat. Sehat Mas? Alhamdulillah. Mas Bayu, membahas tema kita pada hari ini terkait dengan kedatangan dari Presiden Erdogan ke Indonesia yang disambut dengan begitu hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau redaksi melihat kunjungan dari Presiden Erdogan ke Indonesia, ini juga dalam rangka
memperingati 75 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Turki. Seperti apa redaksi melihatnya, Mas? Ya, ini sebuah kunjungan yang sangat luar biasa ya, karena memang selama ini sosok seorang Recep Tayyip Erdogan ini memang menjadi salah satu pemimpin dunia yang dalam tanda kutip juga diidolakan oleh masyarakat Indonesia ya. Jadi secara nggak langsung dengan kehadirannya Erdogan ke Indonesia untuk kemudian bertemu dengan Presiden Prabowo, ini sebuah angin segar bagi masyarakat Indonesia yang akhirnya melihat sosok Erdogan secara langsung ketika dia datang ke Indonesia. Ya, tentunya ini menjadi sebuah angin yang positif juga, mengingat dalam prosesnya Indonesia dan Turki ini kan punya kedekatan ya, punya chemistry, hubungan yang cukup positif juga. Berarti secara nggak langsung kedatangan Erdogan untuk kemudian dia pun juga menyempatkan untuk melakukan sejumlah kesepakatan MOU dengan pemerintah Indonesia dalam berbagai hal. Ini tentunya menjadi sebuah iklim yang positif yang kita harapkan juga bisa berimbas baik juga kepada masyarakat seperti itu. Tapi kalau melihat kunjungan dari Presiden Erdogan ke Indonesia ini, seberapa besar dampaknya terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Turki ke depannya, Mas? Ya, kita lihat Turki sendiri memiliki peran yang cukup sentral untuk wilayah Asia ya, wilayah Asia yang di situ kan berseberangan dengan wilayah Eropa, dan tentunya ini juga memperkuat posisi Indonesia yang memang dalam tanda kutip sebagai negara paling vokal untuk membela kepentingan kemerdekaan Palestina. Sementara Turki pun juga berada di posisi yang sama. Secara nggak langsung Indonesia dan Turki memiliki peran yang penting untuk kemudian bisa menyuarakan kemerdekaan Palestina, seperti itu. Dan terkait dengan bagaimana sikap Indonesia dan juga Turki terhadap Palestina, ini kemarin juga sempat dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Erdogan, yang keduanya ini sama-sama melontarkan pujian terkait dengan bagaimana sikap dari Indonesia maupun Turki yang sampai saat ini masih tegas untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Karena memang kita tahu sendiri ya, Indonesia ini menjadi salah satu negara yang paling vokal untuk kemudian menyuarakan kemerdekaan Palestina. Dan kita masyarakat Indonesia sendiri juga sama satu nafas dengan pemerintah untuk kemudian bisa hal itu disampaikan di forum internasional. Berarti secara nggak langsung memang baik masyarakatnya maupun pemerintahnya sama-sama satu jalan untuk kemudian bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan Turki di sini sebagai salah satu negara yang juga sama-sama mendukung adanya kemerdekaan bagi Palestina. Nah, Indonesia dan Turki punya cita-cita yang sama, punya rasa yang sama untuk kemudian berharap agar dunia internasional untuk kemudian terbuka dan bisa mau memberikan harapan untuk kemudian mendukung kemerdekaan di Palestina, seperti itu. Jadi memang antara Indonesia dan juga Turki ini sama-sama memiliki visi yang sama, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina, dan sikap itu terus dipelihara dari dulu sampai saat ini. Mas, yang kemudian yang menjadi menarik adalah bagaimana cara Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut dari kedatangan Presiden Turki yang disambut dengan begitu hangat. Ada arak-arakan, bahkan ketika di Istana Bogor juga disambut dengan anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Bahkan keduanya juga saling memberikan cinta mata satu sama lain. Kalau melihat ini, apakah ada pesan tersirat, Mas, dari cara keduanya saling memberikan cendera mata dan juga sambutan yang diberikan Presiden Prabowo untuk Presiden Turki ini, Mas? Jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan lagi usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup, berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa. Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan menyambut tamu istimewa dari Turki. Mas Bayu, tadi ada satu pertanyaan yang belum sempat kita bahas terkait dengan bagaimana cara dari Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan dari Presiden Turki ini dan di mana keduanya ini saling memberikan cindera mata satu sama lain. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Apakah ini ada simbol-simbol tersirat dari cara penyambutan ataupun dari cindera mata yang diberikan satu sama lain, Mas? Ya, kalau kita lihat secara historikal sendiri, Turki ini juga menjadi salah satu negara yang pemimpin-pemimpinnya menjadi inspirasi untuk kemudian menginspirasi namanya untuk diberikan kepada anak-anak yang ada di Indonesia. Ya, let's say di situ ada nama-nama seperti Mustafa Kemal dan sebagainya. Ini kan secara nggak langsung kan ada chemistry secara histori yang kemudian masyarakat Indonesia juga senang dengan yang ada di Turki, budayanya maupun cerita-cerita sejarah yang berkembang di sana. Dan secara nggak langsung dengan adanya penyambutan tersebut, ini menggambarkan bahwasanya Indonesia ini juga punya kedekatan khusus yang kemudian menjadi sebuah ekspresi untuk ditunjukkan kepada Erdogan tentunya ya. Dan sebagaimana yang kita sampaikan juga dalam rangkuman di Sinpo Editorial, di situ juga Erdogan pun menyampaikan bahwasanya dia merasa disambut dengan hangat. Dia merasa ini sebuah sambutan yang sangat menyentuh, sehingga dia memberikan kesan-kesan yang cukup positif juga ya dengan adanya sambutan tersebut. Ya, kita harapkan hal ini juga bisa nantinya berimbas positif dengan hubungan yang selama ini dibina oleh Indonesia maupun Turki. Sebagaimana kita tahu sudah ada penandatanganan MOU, sekitar ada 13 MOU yang kemudian bisa menjadi sebuah kesepakatan tersendiri bagi Indonesia maupun Turki, dan ini juga diharapkan bisa berlangsung lebih dalam lagi. Jadi kita tahu sebagaimana yang sudah berjalan selama ini, baik itu ada pertukaran pelajar, baik yang dari Indonesia ke Turki maupun dari Turki ke Indonesia, ini bisa terus-terus dijalin dengan baik. Dan tentunya salah satu kerjasama yang cukup penting juga itu adalah upaya untuk menangkal aksi terorisme atau upaya-upaya kontra terorisme. Mengingat Turki ini juga menjadi salah satu negara yang persinggahan sebelum para rekrutan dari calon-calon teroris yang biasa itu lewat ISIS ya. Itu kan jalur masuknya biasanya lewat Turki dulu untuk kemudian ke Suriah. Nah, ini upaya-upaya kerjasama ini bisa melawan aksi-aksi terorisme untuk kemudian bisa meredam aksi tersebut ya. Kita harapkan ini bisa terjalin dengan sangat baik dan
masyarakat pun mendapatkan benefit yang cukup positif seperti itu. Kalau kita melihat sejarah bagaimana hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Turki ini memang sudah terjalin begitu lama, bahkan sampai 75 tahun ini. Dan yang menarik adalah bagaimana masing-masing kepala negara ini saling memberikan cenderamata, di mana Presiden Prabowo Subianto memberikan cenderamata berupa keris dan juga ada senjata juga. Kemudian Presiden Erdogan memberikan mobil listrik. Kalau melihat cenderamata yang diberikan ini, apakah ini menunjukkan bagaimana kedekatan antara kedua kepala negara ini secara personal, atau mungkin ada makna-makna implisit yang dari cenderamata yang diberikan ini, Mas? Ya, kalau kita lihat pemberian yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Erdogan ini cukup Indonesia banget ya, karena memang di situ ada keris, untuk kemudian salah satunya ada ada pistol ya. Itu juga menunjukkan bahwasanya Indonesia saat ini memiliki sebuah perusahaan yang membuat senjata api yang cukup ternama dan produknya seperti ini gitu. Berarti secara nggak langsung memberikan portofolio yang selama ini sudah digadang-gadang sebagai hasil buatan anak negeri kan, seperti itu. Dan nggak jauh beda dengan Turki juga ya. Turki memberikan sebuah mobil listrik. Ini berarti secara nggak langsung Turki mengajak pemerintah Indonesia untuk kemudian lebih aware lagi bagaimana ada energi terbarukan yang kemudian bisa dimanfaatkan secara bersama, dan mobilnya juga cukup cantik juga ya kalau seandainya itu kemudian bisa dipakai atau dipasarkan di Indonesia. Ya tentunya dengan kesepakatan bersama terkait masalah perdagangan maupun ekspor impor ini yang tentunya sangat-sangat mempengaruhi hubungan kedua pihak ya. Termasuk juga itu kan dalam rangka proses pemberian cenderamata. Tentunya ini juga menjadi sebuah sorotan tersendiri untuk kemudian bisa dilihat sebagaimana ini hal-hal yang wajar lah. Sebagai kita lihat di sosial media ada beberapa komentar-komentar negatif yang menyebut bahwasanya pemberian cenderamata ini bukan hal yang lumrah, tapi ini gratifikasi dan sebagainya. Tapi kalau seandainya dalam tingkat internasional, Sinpo ID juga menyampaikan kepada masyarakat, kita edukasi bahwasanya ini adalah hal yang sudah lumrah untuk kemudian diberikan bagi saling bertukar cenderamata antar kepala negara. Yang pastinya sih nanti dari istana sendiri juga tentunya akan mengkonfirmasi terkait masalah apakah ini nantinya perlu dilaporkan kepada penegak hukum atau tidak, dan masih ada waktu jangka waktu sekitar 30 hari dari penerimaan untuk kemudian bisa ditentukan apakah ini gratifikasi atau memang diberikan sebagai cenderamata antar kepala negara, dan it's okay aja. Jadi tinggal sebagaimana kita lihat juga sebelumnya Presiden Jokowi sebelumnya juga pernah melaporkan penerimaan dari Raja Salman juga kan, dan itu juga sebuah hal-hal yang wajar untuk kemudian ditentukan oleh aparat apakah ini termasuk gratifikasi atau bukan, seperti itu, Mas. Yang juga menarik adalah bagaimana kedekatan antara Presiden Erdogan dengan Presiden Prabowo Subianto ketika kemarin Presiden menerima mobil listrik tersebut, kemudian langsung mencoba, dan Presiden Prabowo berada di kursi pengemudi, dan kalau kita melihat secara hubungan pribadi antara keduanya ini cukup akrab. Apakah ini juga sekaligus menjawab kemarin pada saat KTT D8 kan sempat ramai di media maupun di media sosial bahwa ketika Presiden Prabowo Subianto berpidato, namun Presiden Erdogan nampak meninggalkan ruangan. Apakah ini juga sekaligus menjawab hal itu, Mas? Iya, karena secara nggak langsung ketika di sosial media itu isunya berkembang sedemikian liarnya, sementara pada realnya ternyata hubungan mereka fine-fine aja. Bahkan Erdogan sendiri mengatakan bahwasanya dia merasa tersentuh dengan adanya sambutan-sambutan yang diberikan oleh Presiden Prabowo terhadap dirinya. Ini berarti secara nggak langsung kan mengekspresikan sebuah kedekatan yang cukup emosional juga ya antara Presiden Prabowo maupun Erdogan. Dan semua yang berkembang di media sosial secara nggak langsung kemudian langsung terbantahkan dengan adanya penyambutan tersebut. Dan saat ini pun baik Presiden Erdogan maupun Presiden Prabowo juga tentunya memiliki kesan masing-masing yang cukup positif, mengingat ada sejumlah
penandatanganan kesepakatan kerjasama antar kedua negara yang tentunya akan memberikan sebuah implikasi yang positif pada masyarakat seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan menyambut tamu istimewa dari Turki. Mas Bayu, kalau kita melihat kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia kemarin bukan hanya terkait dengan penyambutan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi juga ada poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dari kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia, di mana ada 13 poin, sedikitnya mulai dari pertahanan, kemudian industri, kemudian bahkan sampai media dan juga penyiaran. Kalau melihat poin-poin yang dihasilkan, kesepakatan yang dihasilkan ini, Sinpo ini melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini kita harapkan bisa terwujud dengan sangat baik ya, karena memang poin-poin inilah yang menjadi sebuah penunjang bagi hubungan bilateral yang selama ini sudah terjalin lama untuk kemudian sama-sama mendapatkan benefit masing-masing, baik itu yang ada di Turki maupun yang di Indonesia. Sebagaimana kita tahu di situ nggak cuma sekedar komunikasi juga, terus juga ada pendidikan juga ya, pertanian, termasuk sektor energi, di mana saat ini juga dunia juga sedang concern untuk kemudian menyuarakan bagaimana adanya energi terbarukan yang memang sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi sejumlah negara, bagi seluruh negara untuk kemudian bisa menggantikan energi yang selama ini sudah dipakai atau bisa disebut energi fosil ya. Ini tentunya menjadi sebuah tantangan masa depan yang harus dijawab bersama. Dan salah satu juga kedatangan Turki ke Indonesia ini secara nggak langsung Presiden Prabowo juga ingin dalam tanda kutip mengajak Turki untuk bersama-sama berkontribusi dalam proses pembangunan mega proyek yang saat ini ada di IKN. Karena memang IKN sangat-sangat membutuhkan investor yang banyak untuk kemudian bisa dibangun secara bertahap dan berkelanjutan. Dan tentunya Turki dengan adanya kerjasama ini bisa diharapkan ikut berkecimpung dalam pembangunan tersebut, seperti itu. Tapi kalau redaksi melihat tantangan terbesar dalam implementasi kerjasama antara Indonesia dan juga Turki ini untuk pengawalan agar kerjasama ini bukan hanya sebatas pada MOU, tapi juga benar-benar diimplementasikan ke depannya. Tantangan yang paling besar seperti apa sih, Mas? Ya, tantangannya adalah yang pertama
Indonesia bisa menyamakan visi, baik itu yang ada di eksekutif maupun legislatif, untuk kemudian sama-sama menyamakan visi untuk kemudian berpikir lebih panjang lagi terkait bagaimana mimpi-mimpi ke depan yang saat ini masih ingin dicapai. Termasuk IKN, termasuk Indonesia Emas 2045, seperti itu. Terus juga ada program-program pemerintah yang saat ini sedang dicanangkan dan sedang digodok untuk kemudian dilaksanakan jauh lebih smooth lagi untuk dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Dan kedatangan Turki di Indonesia secara nggak langsung bisa dikatakan sebagai sebuah sambutan yang kemudian secara nggak langsung Turki pun diajak untuk sama-sama bekerja sama dengan Indonesia untuk mewujudkan mimpi masing-masing. Termasuk Indonesia pun juga bersedia untuk kemudian memberikan apa-apa yang di Turki butuhkan, kan seperti itu kan. Ini namanya kerjasama, berarti ada take and give-nya baik antara Turki maupun Indonesia. Dan ini yang kita harapkan bisa menjadi sebuah momen yang positif, kunjungannya menjadi sebuah momen yang positif, dan kemudian masyarakat Indonesia mendapatkan benefit dari hasil pertemuan kedua presiden seperti itu. Artinya kedua negara yang saling bertemu ini sama-sama mendapatkan keuntungan. Kalau kita melihat juga ada salah satu poin di mana ini ada kerjasama untuk membangun pabrik drone di Indonesia yang merupakan kerjasama antara perusahaan yang ada di Indonesia dan juga perusahaan yang ada di Turki, Mas. Ya, ini menjadi sebuah momentum lah buat Indonesia untuk kemudian bisa memiliki produk yang dihasilkan dari hasil kerjasama antara Indonesia dengan Turki. Dan drone ini kan memang beberapa pesawat nirawak yang saat ini dirancang dan dipasarkan di dunia juga kan memang beberapa diantaranya diciptakan oleh Turki sendiri. Berarti secara nggak langsung bakal ada transfer knowledge antara Indonesia maupun Turki dan kemudian bisa bisa berkembang lebih baik lagi, dan kita harapkan para pemangku kebijakan bisa melihat ini secara menyeluruh, dan proyek pembuatan pabrik ini bisa menyerap tentunya tenaga kerja yang lebih banyak lagi yang ada di Indonesia, seperti itu. Dan kalau kita melihat mungkin dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto ini kan beberapa waktu kemarin juga Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan kunjungan ke luar negeri, baik di Asia, kemudian dan ini ada kunjungan dari luar negeri ke Indonesia. Kalau melihat ini artinya memang di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini optimisme dari redaksi Sinpo ID melihat kerjasama dan juga posisi Indonesia di tingkat internasional seperti apa, Mas? Ya, ini menjadi sebuah bargaining sendiri ya buat Indonesia untuk kemudian bisa setidaknya mengangkat derajat Indonesia di mata dunia ya. Berarti secara nggak langsung Indonesia mencoba untuk memiliki peran yang sangat sentral, tentunya di wilayah Asia Tenggara, seperti itu. Sebagaimana kita tahu, Indonesia dalam dunia olahraga juga sendiri sudah mulai menunjukkan tajinya untuk kemudian selain dari dunia olahraga juga ada di dunia internasional. Indonesia mencoba menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina dan juga hubungan-hubungan bilateral antar negara yang terus dijalin oleh Presiden Prabowo setelah beberapa kali melakukan kunjungan-kunjungan ke negara-negara. Berarti secara nggak langsung Indonesia saat ini mencoba untuk merangkul semua pihak yang tentunya masih sejalan dan satu visi untuk bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih baik, seperti itu. Baik, Mas Bayu, terima kasih sudah hadir di Sinpo Editorial dan juga membahas tema kita pada hari ini terkait dengan bagaimana sambutan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang mewakili Indonesia untuk menyambut kedatangan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sekali lagi terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa saja kalau kita melihat bagaimana rekam jejak hubungan antara Indonesia dengan Turki, kita melihat hubungan yang begitu baik, dan dengan adanya kunjungan dari Presiden Erdogan ke Indonesia, kita berharap bahwa ke depannya 13 poin
kerjasama yang sudah disepakati bisa benar-benar diimplementasikan untuk kebaikan dari kedua belah negara. Dan satu hal lagi yang penting, bagaimana komitmen dari kedua negara untuk bersama-sama mewujudkan kemerdekaan untuk Palestina. Saya Alf Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Simpo TV News Sport Entertainment.